Halo kawan-kawan mahasiswa. Kali ini Anda sedang menonton video dari saya, Tristan Rohmawan. Ya, Anda masuk lagi dalam video saya, dan ini adalah video yang kedua. Kalau kemarin kita sudah membahas tubuh penelitian dalam hal jenis-jenis penelitian, maka di video yang berikutnya ini gitu ya, kita masuk pada pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua ini kita membahas tentang latar belakang penelitian, atau kalau nanti Anda lihat isi di dalamnya lebih mengarah kepada apa yang akan kita tuliskan di bagian pendahuluan penelitian. Ya, agar lebih enak kita menjelaskan bagian-bagian dari latar belakang, mari kita langsung masuk pada slide-nya. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke slide. Oke, kita sudah masuk lagi pada pelajaran penelitian bahasa dan sastra Indonesia. Kemarin kita sudah ada di pelajaran yang pertama. Sekarang masuk pelajaran yang kedua, tapi masih di paket A, tubuh penelitian. Itu ya, kita masih paket A. Sekarang pelajaran yang kedua adalah latar belakang penelitian bahasa Indonesia. Kita masuk di latar belakang penelitian bahasa Indonesia. Bagian ini nanti sekaligus akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, dan definisi operasional. Nah, kalau deskripsi ini ada di bab 1, di bagian pendahuluan ya. Jadi isinya ada latar belakang dan seterusnya itu. Langsung aja kita bahas satu persatu, mulai dari latar belakang. Latar belakang itu menjelaskan beberapa hal, diantaranya yang pertama fakta, fenomena, penelitian terdahulu, kemudian state of the art, dan yang terakhir ketertarikan. Jadi ada kalimat ketertarikan gitu. Yang pertama fakta, menjelaskan secara jelas, tapi singkat ya, menjelaskan secara jelas dan singkat hal atau objek yang diteliti. Misalnya Anda meneliti tentang sebuah sekolah, maka jelaskan sekolah itu di mana, jenis sekolah yang bagaimana, karakteristik sekolahnya bagaimana, itu dijelaskan. Tetapi tidak secara rinci, karena rincian terkait objek penelitian nanti ada di bab selanjutnya gitu ya. Kalau di latar belakang singkat, padat, dan jelas objeknya apa. Misalnya kalau objeknya adalah siswa berkebutuhan khusus, kemarin ada contoh penelitian perkembangan bahasa pada siswa dengan bibir sumbing gitu ya. Nah, perlu dijelaskan bibir sumbing yang bagaimana, pada jenis yang bagaimana gitu ya. Apakah secara keseluruhan rongga atas mulutnya itu tidak ada, atau hanya labio bagian atas yang rusak gitu ya, atau ada kerusakannya sampai sobek sampai di mana gitu ya. Kan jenisnya bibir sumbing itu kan beda-beda gitu. Nah, itu dijelaskan, tapi singkat saja gitu ya, poin-poin pentingnya. Kemudian penderita bibir sumbing yang ada di mana gitu kan, karena kan tidak semua penderita diteliti. Jadi itu dijelaskan tapi singkatnya gitu ya. Jadi menunjukkan fakta yang akan diteliti. Yang kedua, fenomena yang akan diteliti. Jadi tadi fakta. Fakta itu apa aja yang ada di dunia, apa saja yang ada di dunia. Kemudian faktual gitu ya, ada, bisa dicitra, bisa diraba, bisa dilihat, bisa dirasakan, itu fakta. Sedangkan fenomena adalah bentuk tidak biasa, terkadang problematik gitu ya, bentuk tidak biasa atau yang terkadang problematik pada fakta-fakta yang ada di dunia gitu ya. Ini fenomena. Jadi fenomena ini mestinya tidak biasa. Yang dimaksud fenomena di situ menjelaskan problem yang menunjukkan urgensi penelitiannya. Jadi pada fakta itu tadi problemnya apa?
Misal faktanya adalah anak usia dini antara usia 5 sampai 7 tahun. Ini kan usia PAUD ya. Usia PAUD TK gitu. Urgensinya apa? Misalnya urgensinya ketika anak-anak usia PAUD ini perkembangan bahasanya terpengaruh oleh gaya bahasa masyarakat Melayu gitu ya, akibat pengaruh Upin Ipin. Nah, itu kan fenomena, hal yang tidak biasa, hal yang seharusnya tidak seperti itu gitu ya. Tidak normatif atau misalnya tidak umum gitu ya, tidak biasa. Itu fenomena. Berikutnya setelah fenomenanya dijelaskan, Anda bisa menempatkan di latar belakang penelitian terdahulu. Nah, tujuannya adalah untuk menjelaskan penelitian dan temuan penelitian sebelumnya yang sejenis gitu ya. Jadi sebelum Anda atau saya meneliti pada pokok persoalan ini, sebelumnya orang lain ada yang pernah meneliti enggak? Penelitiannya bagaimana? Temuannya apa gitu ya. Nah, tapi ini perlu kita garis bawahi bahwa fungsi adanya penelitian terdahulu di latar belakang beda dengan yang ada di metode. Nah, ini seringkali orang rancu. Kenapa penelitian terdahulu ini harusnya ditaruh di mana? Di latar belakang atau di kok metode apa? Kajian pustaka ya, di bab 2 gitu. Ada yang mengatakan di bab 2 saja biar gak ngeribeti di latar belakang gitu ya. Ada lagi yang mengatakan loh, kenapa harus ditaruh di bab 2, cukup ditaruh di latar belakang. Nah, ini berarti nggak paham gitu ya. Nggak paham fungsi dari menempatkan penelitian terdahulu gitu. Nah, di latar belakang dan di bagian kajian pustaka beda fungsinya. Kalau di latar belakang, penelitian terdahulu ditempatkan di situ untuk menunjukkan state of the art-nya atau menjelaskan pentingnya penelitian, pengembangan, kebaruan yang akan diciptakan. Jadi dari penelitian itu yang baru apa? Nah, kita kan tidak bisa mengatakan penelitian kita baru kalau kita tidak merujuk pada penelitian yang sebelumnya. Nah, itu maksudnya. Jadi penelitian terdahulu ditaruh di latar belakang, tujuannya untuk menunjukkan bahwa penelitian kita baru. Sebelumnya ada penelitian ini, maka saya meneliti ini. Sebelumnya ada penelitian ini, maka saya tertarik untuk ini. Sebelumnya ada penelitian ini, ternyata di penelitian ini salah, kurang tepat, atau ada yang miss, atau ada yang seharusnya ditemukan oleh peneliti sebelumnya tapi tidak disadari, maka saya akan menemukannya pada penelitian saya. Nah, itu. Jadi fungsi penelitian terdahulu di bagian latar belakang. Beda dengan yang ada di kajian pustaka. Ya, kalau di kajian pustaka tujuannya penelitian terdahulu dihadirkan untuk mempelajari perkembangan penelitiannya, mempelajari sejarah penelitian tersebut. Sebelumnya ada penelitian apa? Gitu ya. Bagaimana perkembangan penelitian pada subjek ini, pada ilmu ini, pada teori ini. Nah, itu melihat perkembangan teorinya. Gitu ya. Jadi bukan untuk menunjukkan state of the art-nya. Ini beda. Gitu ya. Jadi kalau yang di latar belakang untuk state of the art, kalau di bagian kajian pustaka itu memang untuk mengkaji pustaka. Gitu ya. Mengkaji penelitian terdahulu, plus minusnya, problematikanya gitu ya. Sehingga tidak kita ulangi problematikanya itu pada penelitian kita. Yang bagus kita ambil dalam penelitian kita. Nah, itu bedanya penelitian terdahulu pada latar belakang dan kajian pustaka. Dan yang terakhir di latar belakang ada sebuah kalimat gitu ya. 1-2 kalimat dalam sebuah paragraf akhir gitu ya, yang menunjukkan atau menjelaskan ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian apa berdasarkan poin-poin yang ada di atas itu. Jadi nanti kalimatnya mungkin ya, kalau secara umum kalimatnya seperti ini. Dengan adanya penjelasan-penjelasan mengenai fakta, fenomena, dan penelitian terdahulu di atas, maka peneliti di dalam penelitian ini akan melakukan kajian berjudul
Mungkin seperti itu, atau kalimatnya bisa beda-beda. Intinya menjelaskan ketertarikan peneliti untuk melakukan judul penelitian itu sekaligus rumusan masalahnya. Kalau di skripsi rumusan masalah dibedakan di poin berikutnya. Kalau di artikel nantinya latar belakang itu isinya nanti gabung rumusan masalah dan tujuan jadi satu. Itu kalau di artikel ilmiah, karena lebih ringkas. Setelah latar belakang tadi kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah itu tujuannya untuk memuat pokok-pokok persoalan yang akan diteliti atau dijelaskan dalam proses analisis atau penelitian. Pokok-pokok persoalannya bisa berupa pokok persoalan besar, bisa berupa pokok persoalan yang diberikan atau dirinci. Dirincinya berdasarkan urutan kerja penelitian atau tahapannya, atau bisa juga berdasarkan pembagian ranah konsepnya, atau bisa juga berdasarkan klasifikasi konsep. Itu ya. Jadi memberikan rumusan masalah itu caranya macam-macam. Gitu ya. Rumusan masalah ada rumusan masalah besar, ada rumusan masalah kecil. Beberapa penelitian ada yang langsung rumusan masalah besar saja, satu saja rumusan masalahnya. Ada yang langsung rumusan masalah kecil-kecil dipisah-pisah. Ada juga yang ditentukan dulu rumusan masalah besar, baru rumusan masalah kecil diberikan. Dasar batasan yang berikutnya, batasan dalam penelitian, yaitu batasan waktu atau masa, gitu ya. Jadi ini kemarin terjadi di salah satu mahasiswa. Penelitiannya itu adalah meneliti podcast, gitu ya. Podcastnya Deddy Corbuzier. Nah, dia bingung batasannya apa, gitu ya. Maka saya minta dia membatasi, ada 3 yang dia batasi: deskripsi objek, waktu masa, dan konteks, gitu ya. Jadi dia membatasi berdasarkan deskripsi objeknya. Dia fokus pada podcastnya Deddy Corbuzier yang wawancara, gitu ya. Jadi podcastnya Deddy Corbuzier yang seperti wawancara radio itu. Berikutnya waktu atau masanya diambil 2 bulan ke belakang, gitu ya. Jadi bulan sekarang ini Mei, gitu ya. April dan Mei. Jadi podcast yang ada pada bulan April dan Mei 2020 itu dibatasi di situ, gitu ya. Nah, kemudian setelah membatasi podcast dalam waktu, masih dibatasi lagi dengan konteks. Konteks yang dimaksud di sini adalah podcastnya hanya diambil yang temanya tentang COVID, tema corona, COVID, PSBB, lockdown, latar belakang politik di balik lockdown, latar belakang ekonomi di balik lockdown. Kemudian ada beberapa fenomena tentang jual beli masker dan sanitizer yang luar biasa mahal, gitu ya. Nah, dibatasi di konteks yang itu. Ini sekalian saya jelaskan bagaimana membatasi secara konteks, gitu. Berikutnya juga bisa batasan secara wilayah. Nah, ini terjadi misalnya kita meneliti di bidang bahasa ya, jadi ada dialek, gitu ya, dialektologi. Nah, dialektologi itu kan batasannya wilayah, gitu ya. Kemudian kita menganalisis misalnya bahasa Jawa Madura, gitu ya. Bahasa Madura Jawa, bahasa Maduranya orang Jawa, Madura Jawa. Bahasa Madura Jawa yang dituturkan oleh masyarakat di kota Pasuruan. Nah, ini luas, gitu ya. Pasuruan ada berapa kecamatan, ada berapa kelurahan, gitu ya. Nah, ini luas. Kemudian peneliti akan membatasi cakupan wilayahnya hanya pada kecamatan yang banyak orang dengan budaya Madura, entah karena keturunan atau karena budayanya memang budaya masyarakat Madura. Jadi dalam sebuah komunitas Madura yang sangat besar di Pasuruan, akhirnya dipilih misalnya
di kecamatan yang ada di pesisir kota Pasuruan. Ada berapa kecamatan? 3. Waduh, masih kebanyakan. 3 kecamatan masih kebanyakan. Oke, dibatasi lagi. Ambil 1 kecamatan yang punya latar belakang masyarakat sangat dekat kaitannya dengan sejarah migrasi masyarakat Madura ke Pulau Jawa, atau setidaknya kecamatan yang budaya Maduranya paling kental. Nah, ini dipilih salah satu kecamatan. Nah, itu membatasi secara wilayah. Dan masih banyak sebenarnya jenis-jenis pembatasan penelitian yang lain. Tapi ini yang saya jelaskan, ini yang pada umumnya dibatasi dengan itu, gitu ya. Jadi ini penting untuk diperhatikan. Jadi gak boleh main-main kita tentang batasan penelitian. Kalau penelitiannya kualitatif, maka dibatasi secara deskriptif kualitatif. Dideskripsikan secara kualitatif. Batasannya itu ya. Nah, yang saya tunjukkan itu yang di atas itu rata-rata batasan deskripsi kualitatif. Nah, bagaimana kalau penelitian kuantitatif? Maka dibatasi dengan angka kuantitas. Misal dideskripsikan misalnya kuantitatif ini ya, perkembangan hasil belajar siswa, itu boleh dibatasi kuantitatif. Misalnya dibatasi pada 10 anak sebagai sampel dari masing-masing kelas. Ada kelas 1 sampai 6. Terkait apa? Hasil belajar bahasa Indonesia. Peningkatan hasil belajar bahasa Indonesia semester 1 dan 2 di kelas 1 sampai 6. Itu. Atau mulai dari SMP kelas 7 sampai SMA kelas 12. Diambil 10 sampel boleh, per kelas boleh diambil 10 sampel, karena kan ini kuantitatif. Kalau kualitatif gak boleh dibatasi sampel, itu gak boleh, gitu ya. Batasnya ya wilayah, gitu. Kalau misalnya tadi Pak, bagaimana dengan ini dialektologi? Dialektologi ini kan penelitian bahasa yang unik. Kualitatifnya ada, kuantitatifnya ada. Kuantitatifnya ketika kita menghitung perbandingan antara populasi dan sampel orang-orang yang menggunakan bahasa Madura itu tadi. Maka bolehlah setelah wilayahnya dibatasi, dipersempit wilayahnya, dipilih per kelurahan diambil 20 sampel, boleh. Itu. Nah, ada kuantitatifnya. Kualitatif ya kualitatif. Itu. Saya mau meneliti ini persepsi mahasiswa terhadap proses apersepsi. Nah, persepsi terhadap proses apersepsi dosen. Jadi dosen itu kan datang, biasanya ngobrol ya. Kamu pernah pernah melihat orang bibir sumbing? Bagaimana bahasanya orang bibir sumbing? Ternyata mau menjelaskan tentang problematika bahasa pada orang-orang dengan kebutuhan khusus. Nah, itu kan apersepsi. Maka ketika kita mau meneliti apersepsi di sebuah kelas, ya seluruh kelas itu diteliti, seluruh mahasiswanya diteliti. Misal lagi kita mau meneliti nilai religiusitas pada sebuah novel. Nah, kita tidak boleh nilai religiusitas ada berapa? 5 Pak. Diambil berapa sampel? Jadi nanti nilai religiusitas yang pertama 5 sampel, yang kedua 5 sampel, yang ketiga 5 sampel. Tidak boleh. Ya, jadi 1 halaman novel harus dianalisis, 5 itu dicari. Wah, novelnya ada berapa? 300 halaman. Ya sudah, berarti prosesnya 300 kali 5 kali proses pencarian data. 1 halaman dicari. Mana unsur dari 5 religiusitas itu tadi? Tidak boleh misalnya dalam 1 novel religiusitas jenis A 5, jenis B 5, jenis C 5. Enggak boleh, ini kan kualitatif bukan kuantitatif ya. Jadi itu. Berikutnya,
dasar batasan teori gitu ya. Jadi ini juga harus jelas gitu. Misalnya ketika kita membatasi tadi di dialektologi, secara kualitatif iya dibatasi, secara kuantitatif iya dibatasi. Ada nggak dasar teorinya? Cari. Banyak itu buku-buku model-model dan strategi penelitian, buku-buku tentang metode berpenelitian, itu banyak petunjuk bagaimana cara membatasi sebuah cakupan penelitian. Jadi tidak asal misalnya tidak boleh membuat batasan karena ketidakmampuan. Misal, Pak, ini ya saya mengerjakan skripsi Pak kurang 2 minggu Pak, karena selama ini saya sakit. Terus bagaimana Mas? Ya sudah Pak, saya batasi nggih Pak. Jadi di setiap perumusan masalah analisisnya 5 saja ya Pak. Misalnya nilai sosial ini kan ada 5 Pak. Jadi nilai sosial yang pertama saya carikan 5, nilai sosial yang kedua saya carikan 5. Kenapa Mas? Karena waktunya sudah habis Pak. Nggak boleh gitu ya. Jadi penelitian ini hal yang serius gitu ya, harus diseriusi gitu ya. Nggak boleh dibuat atas dasar ketidakmampuan peneliti, apalagi dengan alasan waktu meneliti sudah mepet. Ya kalau ngomong waktu meneliti sudah mepet, nah dari kemarin ngapain gitu ya, kok gak diselesaikan penelitian. Bagaimanapun alasannya, penelitian itu sudah ada pakemnya gitu ya. Tidak boleh membatasi penelitian hanya karena ketidakmampuan, harus ada dasar batasan teorinya yang jelas. Itu berikutnya, nah ini contoh batasan kuantitatif, batasan kualitatif. Di sini dibatasi studi deskriptif ya, khusus pada problem praktik berbahasa. Jadi hanya problemnya saja, praktik secara umum tidak. Penderita bibir sumbing, nah di SDLB kan macam-macam, ada bibir sumbing, ada autis, ada problem pendengaran, ada problem penglihatan, macam-macam, ada problem bicara, ada slow learner gitu ya. Semua itu tidak dilewati semua. Kita hanya fokus pada bibir sumbing. Kemudian kelasnya dibatasi 5 dan 6 saja gitu ya. Itu dibatasi juga di SDLB 1, di SDLB yang lain tidak. Dibatasi juga kotanya gitu ya. Berikutnya, bagaimana perbandingan perkembangan hasil belajar memperbaiki kalimat rumpang dengan metode close test menjodohkan dan pilihan benar salah. Bagaimana perbandingan perkembangan hasil belajar memperbaiki kalimat rumpang dengan metode macam-macam itu. Jadi batasannya hanya batasan di metode gitu ya. Maaf, ini batasan kualitatif dan kuantitatif ini dihapus saja. Ini contoh batasan gitu aja, nggak ada kaitannya dengan kuantitatif dan kualitatif gitu ya. Berikutnya, definisi operasional. Setelah tadi dibatasi penelitiannya biar tidak lari kemana-mana, biar lebih mudah menelitinya, sekarang membuat definisi operasional. Definisi operasional memuat definisi singkat pada bagian-bagian yang penting dalam penelitian. Bagian apa saja itu? Pertama teori, kedua metode atau teknik, ketiga objek. 3 hal. Nah, tujuannya untuk memperkuat batasan penelitian. Tujuan dari definisi operasional. Penting untuk diperhatikan, definisi operasional bukan copy paste teori dari buku, melainkan dibuat sendiri oleh penulis atau peneliti berdasarkan teori. Jadi, definisi operasional jangan diberi kutipan. Ya, tidak mencitasi, beri sendiri batasannya. Itu.
Kalaupun mau mencitasi, Pak ini kan hasil tulisan orang, maka kutipannya tidak langsung. Gitu ya. Jadi ada beberapa teori, Anda simpulkan sendiri, buatkan sendiri definisinya. Kalau Anda merasa definisi itu merujuk pada orang lain, berarti statusnya kutipan tidak langsung. Diberi keterangan gitu ya. Disarikan dari teori ini dan disarikan, bukan copy paste teori. Tidak ada kutipan langsung. Dan definisi operasional itu tidak panjang, gitu ya. Beda dengan kajian teori. Oke, itu tadi pelajaran 2, gitu ya. Lebih singkat saya rasa dari pelajaran pertama di paket A ini. Jadi langsung saja tugas, gitu ya. Sama dengan pelajaran 1, membaca 10 artikel. Dan kemarin berarti sudah membacanya. Terus dipilih 9 dari nasional, 3 internasional, berarti kan sudah. Kemudian coba buat sebuah ide penelitian yang baru. Dari 10 itu dibuatkan ide penelitian yang baru. Coba tuliskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan, dan definisi operasional penelitiannya. Itu berdasarkan yang sudah saya jelaskan tadi. Itu ya. Oke, itu tugasnya. Silakan nanti langsung dikerjakan. Ya, demikian pelajaran yang kedua dari saya. Selamat mengerjakan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.